Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita senantiasa masih diberi kesehatan ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa. Hari ini atas kehendaknya kita masih bisa belajar sosiologi secara online. Alhamdulillah di kesempatan kali ini penyampaian materi melalui ibu kepada kalian bisa melalui video lagi. Setelah sebelumnya penyampaiannya tidak melalui video, mohon maaf karena ibu lagi hektik banget. Pertama-tama sebelum kita mulai pembelajarannya, seperti biasa ibu minta kalian merapihkan tempat belajar kalian supaya nyaman. Kemudian kalian siapkan buku catatan sosiologi dan alat tulisnya. Kemudian kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan ilmu yang ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Untuk di pertemuan kali ini kita masih di bab perubahan sosial. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari hakikat dan pengertian perubahan sosial, karakteristik perubahan sosial, teori-teori perubahan sosial. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Kira-kira ada bentuk perubahan sosial apa saja sih? Mari kita simak videonya lebih lanjut ya. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, yakni berdasarkan waktunya, dibagi menjadi dua, yakni evolusi dan revolusi. Kita bahas yang evolusi dulu ya. Nah, sebelumnya mungkin ketika kalian menyaksikan video, kalian sudah mengetahui bahwa ada teori perubahan sosial yang dinamakan evolusi. Tapi kali ini ibu kelompokkan evolusi ini ke dalam materi bentuk-bentuk perubahan sosial. Karena berdasarkan waktunya, perubahan itu dibagi menjadi dua, yaitu evolusi dan revolusi. Evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi secara lambat, memerlukan waktu yang relatif lama. Biasanya perubahan ini merupakan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Evolusi biasanya terjadi tanpa direncanakan atau tanpa dikehendaki. Ada beberapa macam teori evolusi menurut Alex Inkeles. Yang pertama adalah Unlinear Theories of Evolution. Teori ini berpendapat bahwa manusia dan masyarakat termasuk kebudayaannya akan mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks dan akhirnya sampai ke tahapan yang sempurna. Contoh dari teori Unlinear Theories of Evolution adalah perkembangan dari mata pencaharian manusia, di mana awalnya berburu, kemudian beralih ke pertanian, hingga akhirnya beralih ke mata pencaharian yang lebih modern. Yang kedua adalah Universal Theory of Evolution. Dalam teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu lagi melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Yang penting prinsipnya masyarakat merupakan hasil dari perkembangan dari kelompok yang homogen ke kelompok yang heterogen baik sifat maupun susunannya. Contohnya misalnya urbanisasi masyarakat dari desa ke kota. Yang ketiga adalah Multiline Theories of Evolution. Teori ini lebih menekankan pada penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Misalnya kalau tadi kan contoh dari Unlinear Theories of Evolution kan perubahan dari mata pencaharian berburu ke meramu. Nah, kalau dalam Multiline Theoriesnya yang dilihatnya penelitiannya, misalnya ada perubahan mata pencaharian tadi. Nah, dilihat pengaruhnya terhadap sistem kekeluargaan dalam sebuah masyarakat. Nah, bentuk perubahan sosial yang berdasarkan waktu yang kedua adalah revolusi. Revolusi merupakan perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau sendi-sendi kehidupan masyarakat. Contoh dari revolusi, misalnya revolusi industri di Inggris, di mana perubahan yang asalnya masih proses produksinya tanpa mesin, sekarang berubah menjadi menggunakan mesin yang modern. Nah, karena dari revolusi industri itu yang berkembang tidak hanya proses produksi, tetapi juga sistem dari masyarakat, itunya juga turut berubah. Jadi menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi kehidupan.
Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu revolusi dapat tercapai. Yang pertama adalah ada keinginan masyarakat untuk berubah. Dalam masyarakat ada perasaan tidak puas terhadap keadaan dan ada keinginan untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Contohnya adalah revolusi Perancis, di mana pada saat itu masyarakat merasa tidak puas dengan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja, di mana raja itu bisa bertindak dengan semena-mena. Maka dalam revolusi Perancis itu banyak terjadi masyarakat yang menginginkan perubahan dengan berdemo supaya sistem pemerintahan yang asalnya dipimpin oleh raja menjadi demokrasi, di mana pemimpin tertingginya ialah masyarakat itu sendiri. Yang kedua, ada pemimpin atau kelompok orang yang mampu memimpin masyarakat untuk mengadakan perubahan. Contohnya revolusi di Kuba yang dipimpin oleh Fidel Castro. Yang ketiga, ada pemimpin yang dapat menampung aspirasi atau keinginan dari rakyat dan juga merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu program kerja. Yang keempat, ada tujuan konkret yang dicapai. Artinya, tujuan itu dapat dilihat oleh masyarakat dan dilengkapi oleh ideologi tertentu. Dan yang kelima, ada momentum, yaitu waktu yang tepat untuk mengadakan revolusi, yakni ketika keadaan sudah tepat dan baik untuk mengadakan suatu gerakan. Contohnya revolusi kemerdekaan yang terjadi di Indonesia. Jepang kan menyerah kepada sekutu. Nah, itu momentum yang tepat. Pada saat Jepang menyerah itulah Indonesia memutuskan untuk mengadakan proklamasi. Bentuk perubahan sosial yang kedua, yakni berdasarkan prosesnya, dibagi menjadi dua, yaitu perubahan sosial yang direncanakan dan juga perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan atau diperkirakan itu biasanya didahului oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan ini pelakunya disebut agent of change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dalam perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Contoh dari perubahan sosial yang direncanakan, misalnya kemajuan teknologi pertanian dari menggunakan tenaga kerbau menjadi menggunakan traktor. Nah, perubahan ini direncanakan karena bagi petani kemajuan atau perubahan tersebut sangat menguntungkan karena bisa menghemat tenaga, menghemat waktu, dan juga menghemat biaya. Yang kedua adalah perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Nah, perubahan ini merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Perubahan ini dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Contoh dari perubahan sosial yang tidak direncanakan, misalnya ketika pemberlakuan stay at home, itu kan waktu awalnya kita bekerja, beraktivitas dan bersekolah seperti biasanya, tetapi karena datangnya virus corona itu tidak ada yang menghendaki, akhirnya terjadi perubahan yang juga tidak dikehendaki. Nah, bentuk perubahan sosial yang selanjutnya yaitu berdasarkan dampaknya, dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang berdampak kecil dan perubahan yang berdampak besar. Perubahan yang kecil yaitu perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau tidak begitu berarti bagi masyarakat. Contohnya perubahan mode pakaian, kan itu tidak membawa pengaruh yang berarti kan pada masyarakat secara keseluruhan, hanya mempengaruhi sebagian atau segelintir golongan masyarakat saja. Yang kedua, yaitu perubahan besar, yaitu perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya seperti sistem kerja, hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. Contohnya, misalnya urbanisasi ke kota-kota bisa menimbulkan berbagai perubahan seperti lahan menjadi sempit. Dampaknya banyak wanita dan anak-anak menjadi buruh dan pengemis. Dengan demikian timbul bermacam-macam lembaga hubungan kerja. Selain itu, timbul pula kesenjangan yang dapat memicu konflik atau perpecahan yang akhirnya bisa berujung pada tahap disintegrasi sosial.
Bentuk perubahan sosial yang selanjutnya yaitu berdasarkan arti perubahan bagi masyarakat. Yang pertama ada perubahan yang mendatangkan kemajuan atau progres, dan yang kedua adalah ada perubahan yang mendatangkan kemunduran atau regres. Dalam perubahan yang mendatangkan kemajuan atau dalam perubahan progres, itu biasanya tahap perubahannya setingkat lebih tinggi daripada kondisi awalnya. Misalnya dengan masuknya listrik ke pelosok-pelosok pedesaan yang awalnya mungkin tidak ada listrik tetapi menjadi ada listrik. Itu kan merupakan kemajuan. Sedangkan perubahan yang mendatangkan kemunduran atau regres ialah perubahan yang kondisi kemudiannya setingkat lebih rendah daripada kondisi yang awal, jadi ada kemunduran. Contoh dari perubahan regres misalnya dengan dibangunnya komplek perumahan tetapi tidak mementingkan aspek lingkungan, sehingga dengan dibangunnya perumahan itu malah menyebabkan bencana alam seperti banjir, longsor, itu kan berarti ada kemunduran. Nah, yang kelima adalah bentuk perubahan yang dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan struktural adalah perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Contohnya adalah perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Itu mengakibatkan penambahan wewenang pada daerah yang harus didukung oleh kesiapan pengelolaan daerah. Dan untuk perubahan proses ialah perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan tersebut hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Contohnya perubahan kurikulum dalam bidang pendidikan yang sifatnya menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam perangkat atau dalam pelaksanaan kurikulum sebelumnya. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial beserta contohnya. Untuk kalian yang masih ingin bertanya mengenai materi yang mungkin kalian belum pahami atau supaya kalian lebih luas lagi pemahamannya tentang materi kali ini, kalian bisa bertanya ya. Bagi kalian yang ingin bertanya, Ibu persilahkan ya kita diskusi di grup WA. Ibu akan berikan nilai plus bagi kalian yang bertanya dan juga untuk kalian yang menjawab pertanyaan dari temannya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa dibaca-baca lagi materinya yang sudah kita bahas. Untuk di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penyebab perubahan sosial. Kalian siapkan bahan materinya ya, dan kalian literasi supaya untuk pertemuan selanjutnya kalian tidak terlalu ngeblank. Dan kalian tetap jaga kesehatan ya. Dadah, sampai jumpa minggu selanjutnya. Wassalamualaikum.